Pasang kupingnya, Habib Rizik bukan ulama, kelakuannya dibongkar tanpa ampun. Dia memalukan. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan jika eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab bukanlah ulama. Justru menurut Ade, kelakuan Habib Rizik justru mempermalukan umat Islam. Hal tersebut ia katakan dalam video, luar biasa. Kubur Rizik tetap mendesak sang imam dibebaskan di Cokro TV pada Kamis 12 Agustus 2021. Sebelumnya, Ade Armando menyinggung soal pernyataan pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar yang menyatakan seharusnya Habib Rizik sudah bebas. Menurutnya, pernyataan Aziz tersebut sebagai cara untuk mengadu domba umat Islam dengan menyebut seharusnya Habib Rizik sudah bebas. Dia dengan mudah menuduh bahwa keputusan pengadilan tinggi bukan saja mencederai HAM, tapi juga menzalimi ulama dan umat Islam, ujarnya seperti dilansir dari terkini.id. Karena itu ia menilai tuduhan yang dilakukan kuasa hukum Habib Rizik adalah hal yang sangat rendah. Kemudian, ia pun memberikan sindiran kepada kuasa hukum Rizik untuk berhenti menggunakan dalih seolah-olah Habib Rizik adalah pemimpin umat Islam. Kalau dia ulama, dia seharusnya tahu bahwa banyak hal yang dilakukannya selama ini adalah hal-hal yang justru memalukan umat Islam, ungkapnya. Bahkan menurutnya, banyak hal yang dilakukan oleh Rizik yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Rizik itu bukan ulama, dia tidak sedang memperjuangkan umat Islam. Rizik itu oportunis murni, tegasnya. Karena itu ia pun meminta kepada kuasa hukum Rizik untuk mengikhlaskan klien mereka untuk terus ditahan dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk perkara tas usap palsu Rumah Sakit Umi, pengadilan sejak awal kasus bergulir tidak pernah memerintahkan penahanan terhadap Rizik Syihab, sehingga koalisi menganggap tidak ada alasan bagi pengadilan tetap melakukan penahanan terhadap mantan petinggi FPI itu. Bahwa surat penetapan perintah penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat diterima sebagai suatu kenyataan hukum yang pasti. Surat penetapan perintah penahanan tersebut batal demi hukum, kata koalisi pendukung Rizik. Bagaimana menurut Anda? Ganjar, Puan, Jokowi, Mega dibenturkan, PDIP digoyang, lawan pun senang. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. PDIP tidak akan jadi pemenang dalam pemilu jika hanya mengandalkan strategi playing victim, berkeluh kesah, berlagak jadi korban untuk mendulang simpati rakyat. PDIP menjadi pemenang karena telah menelurkan keputusan dan kebijakan besar yang berdampak luas dan dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat negeri ini. Antara lain konsistennya sebagai partai nasionalis yang terus melawan kekuatan radikal yang berusaha mengacaukan ketertiban dan juga keamanan Indonesia. Satu lagi tentunya adalah keputusan PDIP mengusung Jokowi. Orang biasa, bukan keturunan bangsawan ataupun raja, bukan siapa-siapa, untuk kemudian menjadi sosok yang tak terkalahkan dalam 5 kali pemilu yang beliau ikuti. Semata-mata karena kinerja dan prestasinya dari level wali kota, gubernur, hingga presiden. Artinya, tanpa peran PDIP kita tidak akan sampai ke situasi saat ini, di mana ketika ada pandemi, Indonesia ekonominya minus seperti negara lain, tapi kondisi negara ini masih sangat stabil. Kita juga menikmati berlimpahnya vaksin, sementara di negara lain masih ada yang kesusahan cari vaksin, sehingga mengandalkan bantuan dari negara lain. Ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan bergerak. Semua sedang diusahakan menuju ke pemulihan secepatnya oleh Presiden Jokowi. Apakah PDIP selalu dalam posisi mengusung Jokowi? Tentu saja tidak seabsolut itu. Dalam sejarahnya, PDIP pernah beberapa kali menolak untuk mengusung Jokowi. Sekali pada tahun 2012 menjelang Pilkada DKI Jakarta, PDIP sempat hendak mengusung calon lain, Fauzi Bowo. Bahkan, PDIP awalnya sempat menolak ketika Gerindra mengusulkan duet Jokowi-Ahok. Lalu pada tahun 2013, ketika santer beredar wacana Jokowi sebagai Capres 2014, PDIP pun sempat menolaknya. Ada jalan terjal yang perlu dilewati oleh seorang Jokowi, sebelum akhirnya diusung secara resmi oleh PDIP. Sebuah langkah yang logis, mengingat mengusung seseorang jadi gubernur, apalagi jadi presiden, itu bukan hal yang sembarangan. Harus dipikirkan sematang-matangnya dari pihak partai politik. Yang diusung pun harus siap sematang-matangnya, tidak sekedar ingin punya jabatan saja. Poin saya adalah sejauh ini PDIP sudah menunjukkan diri sebagai partai nasional yang konsisten memikirkan dan menjaga amanat rakyat dan juga menjaga negara ini, yang segala keputusannya dipikirkan secara cermat dan seksama. Nah,
Kedepannya, tentu kita punya alasan kuat untuk masih percaya pada komitmen PDIP untuk mengusung pemimpin yang mampu dan mau membangun dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu menjadi tidak logis jika partai sebesar PDIP menafikan seorang Ganjar Pranowo, sosok yang kian populer, yang pendukungnya mulai tumbuh besar dan makin fanatik, yang diyakini merupakan tokoh terkuat buat Capres 2024 yang diyakini juga mirip kinerjanya seperti Presiden Jokowi. Lalu, menurut kabar yang beredar, PDIP sendiri tidak mau mengusung Ganjar. Bahkan PDIP sedang berusaha menyingkirkan Ganjar untuk diganti oleh Puan dalam konteks pencapresan. Serius, saya sangat tidak percaya kalau PDIP menyanyiakan berlian. Karena seperti halnya Jokowi, elektabilitas PDIP otomatis akan terdongkrak ketika PDIP mengusung calon pemenang. Karena itu, asumsi yang saya masih pegang adalah bahwa apapun yang terjadi di internal PDIP, semua itu adalah upaya untuk mengasah Ganjar agar jadi setangguh dan sekuat Jokowi. Karena majunya pres itu nggak main-main, harus lebih dari sekedar populer di medsos, ataupun memperlihatkan sikap santun. Harus punya prestasi dan hasil kerja yang tidak terbantahkan, yang tidak akan runtuh jika dibandingkan dengan proyek mangkrak presiden terdahulu maupun proyek yang sukses. Jadi, ketika Puan menyebut pemimpin itu yang ada di lapangan, bukan di sosmed, ini tidak salah. Juga ketika Ibu Mega menegur Ganjar soal banjirop di Semarang, bahkan dengan kata-kata yang keras, Bu Mega menyebut Ganjar dijadikan gubernur untuk membenahi pelabuhan Semarang agar tidak lagi kena banjirop. Ini juga tidak salah. Ini sebuah pecutan agar Ganjar jadi lebih tangguh lagi. Lalu, bagaimana dengan baliho? Emang ada yang salah dengan pasang baliho Puan di mana-mana? Saya yakin baliho itu semua berizin, tidak seperti balihonya imam besar. Apakah pemasangan baliho Puan ini melanggar aturan? Kan enggak, bikin bosan melihatnya sih bisa jadi. Apakah dengan baliho ini Puan akan sanggup mengubur popularitas Ganjar? Malah tidak kan? Ganjar makin populer saja. Bahkan di survei terbaru yang dirilis pada tanggal 8 Agustus lalu, Ganjar berada di posisi teratas dengan angka 20,5%. Sedangkan Puan masih berada di bawah, di urutan 11 dengan angka kecil sekali, yakni 1,4%. Kenapa kita yang mendukung Ganjar mesti terintimidasi oleh baliho Puan? Kan tidak perlu. Sama kasusnya dengan ketika Gibran menyertakan foto Ganjar di profil medsosnya. Itu hal yang biasa, seperti kita memajang foto idola K-pop atau bintang Hollywood di medsos kita. Apa salahnya? Ganjar memang mentor bagi Gibran, tidak perlu dipolitisir. Toh, sekarang foto itu juga sudah diganti sama Gibran dengan foto keluarganya. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan langsung pada para relawan pendukungnya untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa, agar kita bersama-sama mempelajari peta politik dengan baik. Nanti jika sudah saatnya tiba, Presiden Jokowi akan bicara, menegaskan kemana kapal besar yang berisi para relawan Jokowi ini akan diarahkan. Kurang jelas bagaimana lagi? Tidak ada permusuhan ataupun persaingan di antara Puan, Ganjar, Jokowi, Bu Mega, karena semuanya berada di bawah bendera PDIP, partai nasionalis yang selama ini sudah berkomitmen menjaga rakyat dan juga negara ini, sebagaimana sudah diamanatkan oleh para pendiri negara ini. Kehebohan yang disebut media sebagai konflik internal PDIP malah makin dibesar-besarkan oleh pihak di luar PDIP, seperti beberapa pengamat yang analisanya justru meruncingkan dugaan konflik itu. Misalnya Adi Prayitno, yang menyebut pemasangan baliho Puan adalah cara untuk memblokir nama Ganjar dari urusan Pilpres 2024. Lalu, Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar menyebut bahwa sebelum ini prestasi Puan tidak terdengar karena lebih sering manut sama pemerintah. Namun sekarang, Puan malah melempar kritik ke pemerintah. Misalnya soal tidak adanya data khusus anak-anak yatim piatu karena orang tuanya kena COVID, yang diartikan Ujang sebagai langkah Puan menuju 2024. Sementara itu, Jerry Messi menilai bahwa adanya sentilan Megawati soal penanganan pandemi harusnya dikomandoi oleh Presiden Jokowi atau tidak diwakili Luhut ataupun Erlangga, merupakan pertanda keretakan antara Jokowi dan PDIP. Usaha untuk membenturkan para tokoh PDIP ini juga dilakukan oleh para lawan politik Jokowi, misalnya Refly Harun. Menurut Refly, Bu Mega sudah membaca bahwa Ganjar yang dibesarkan oleh PDIP akan mengganggu terah Bung Karno. Bisa jadi PDIP akan jatuh ke tangan Ganjar jika sampai Ganjar diajukan jadi capres. Bahkan alumni aksi 212 pun sudah menyatakan dukungan atas wacana duet Puan Maharani Anies Baswedan. Wacana ini lahir dari seorang politisi PDIP Effendi Simbolon yang beralasan demi rekonsiliasi antara kelompok nasionalis dan kelompok religius.
Kok mereka jadi ikut-ikutan ngurusi Puan dan internal PDIP? Apalagi kalau bukan untuk menggoyang PDIP sendiri, juga untuk menjegal elektabilitas Ganjar. Selagi ada celah, maka para lawan politik Jokowi maupun PDIP mulai bermain di celah itu. Kapan lagi ada kesempatan untuk mengobok-ngobok PDIP? Ini yang harusnya diwaspadai oleh para pendukung Jokowi atau PDIP, maupun para pendukung Ganjar. Fakta-fakta sejarah antara Jokowi dan PDIP itu tidak bohong. Sikap logis dan komitmen PDIP juga merupakan kenyataan. Kita jangan ikut terpengaruh oleh wacana yang dipolitisir, apalagi hanya sekedar bermodalkan baliho dan foto. Selalu dari kura-kura.